Pernah tidak kamu mengalami momen di mana rencana hari itu sudah tersusun rapi, laptop sudah terbuka, dan buku catatan sudah siap, tapi badan rasanya berat sekali untuk bergerak? Bukannya mulai bekerja, tangan justru otomatis meraih ponsel, membuka media sosial, dan tanpa sadar 2 jam berlalu begitu saja hanya untuk melihat kehidupan orang lain. Di akhir hari, tugas tidak tersentuh, dan yang tersisa hanya penyesalan serta rasa bersalah yang menumpuk. Kita sering melabeli diri sendiri sebagai orang yang tidak disiplin atau pemalas, padahal apa yang terjadi sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar kurang niat. Ini adalah pertarungan internal yang dialami hampir semua manusia. Secara psikologis, rasa malas itu sebenarnya bukan tanda bahwa kita bodoh atau gagal. Itu adalah mekanisme alami otak kita yang memang dirancang untuk menghemat energi. Otak kita selalu mencari jalan pintas. Ketika dihadapkan pada pilihan antara mengerjakan tugas yang rumit atau menonton hiburan yang memberikan kesenangan instan, otak secara otomatis akan memilih yang paling mudah dan menyenangkan. Kenapa? Karena tugas besar seringkali terlihat sebagai ancaman yang menghabiskan tenaga, sementara scrolling media sosial memberikan dopamin cepat yang membuat kita merasa nyaman sesaat. Namun, kenyamanan inilah yang sering menipu kita. Disinilah kita perlu melihat aspek pengendalian diri yang sering diajarkan dalam nilai-nilai spiritual. Rasa malas seringkali adalah bentuk dominasi keinginan diri yang lebih memilih kesenangan sesaat dibanding kebermanfaatan jangka panjang. Dalam pandangan Islam, hidup adalah tentang bagaimana kita mengelola amanah, termasuk amanah waktu dan potensi diri. Saat kita menunda-nunda pekerjaan bukan karena lelah, tapi karena enggan, sebenarnya kita sedang kalah melawan ego sendiri. Menyadari hal ini penting, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk membangun kesadaran bahwa melawan rasa malas adalah bentuk perjuangan batin untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Lalu, bagaimana cara konkret mengatasinya? Jangan fokus pada besarnya beban pekerjaan, karena itu hanya akan membuatmu semakin ingin lari. Gunakan teknik 5 menit. Katakan pada diri sendiri, saya akan mengerjakan ini selama 5 menit saja, setelah itu boleh berhenti. Cara ini ampuh untuk menipu bagian otak yang takut kelelahan. Biasanya, setelah 5 menit pertama terlewati, rasa berat itu akan hilang, dan kita justru akan terus lanjut bekerja karena momentum sudah terbangun. Kuncinya ada pada langkah pertama yang seringkali terasa paling berat. Selain itu, cobalah untuk menyingkirkan godaan instan di sekitarmu saat hendak mulai bekerja. Jauhkan ponsel atau matikan notifikasi sejenak. Dan yang tak kalah penting, temukan alasan yang kuat di dalam hati. Niatkan aktivitasmu bukan sekadar untuk menyelesaikan kewajiban, tapi sebagai bentuk syukur atas kemampuan yang Tuhan berikan. Ketika kita bekerja dengan niat yang baik dan hati yang sadar, lelahnya fisik akan terbayar dengan ketenangan batin. Ingatlah, motivasi tidak datang saat kita diam menunggu. Ia muncul justru saat kita sudah mulai bergerak. Jadi, mulailah dari yang kecil, sekarang juga.